Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dani Velin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih tentang apa aja sih yang mesti disiapkan untuk para calon ibu ketika mempersiapkan kelahiran anaknya nanti. Nah, pertama-tama aku akan mulai dari baju dulu kali ya. Di sini aku ada beberapa baju untuk usia 0 sampai 3 bulan. Ini tuh aku siapin jumper tapi yang nggak ada kakinya seperti ini. Ya, di sini tuh mereknya Libi 0 sampai 3 bulan. Aku cuman menyiapkan 4 pieces. Nih, lalu di sini juga ada jumper, tapi jumpernya tuh yang pakai kaki pendek gitu. Nah, ini juga mereknya Libi untuk 0 sampai 3 bulan. Nah, selain jumper, karena masih bayi ya, baru lahir banget kan, nggak mungkin tuh sering ngangkat palanya kalau pakein baju bayinya, makanya aku nggak terlalu banyak beli si jumper ini. Nah, ini aku udah siapin yang kancing depan, jadi gampang nanti ketika makein baju buat bayinya. Tuh, ini yang lengan panjang, semuanya udah satu style ya sama celananya. Ini lengan panjang semua, ada 1, 2, 3, 4 lengan panjang, ada 4 pieces. Ini nanti bakal aku bawa sih ke rumah sakit karena kan lengan panjang di rumah sakit dingin ya. Lalu di sini ada lengan pendeknya. Nah, tapi celananya itu celana pop gini, lucu ya. Kemarin itu aku tuh nemu baju bayinya itu semuanya warna kuning dan hijau. Jadi begitu aku melihat warna merah, aku langsung beli. Sebenarnya ada beberapa sih, ada 3 pieces lagi deh kalau nggak salah untuk ukuran 3 sampai 6 bulan, cuman belum aku cuci. Nah, ini lengan pendek kancingnya ada 3, semuanya udah satu style. Terus ini yang motifnya juga ada 3. Nah, selain persiapan baju yang 0 sampai 3 bulan, aku juga nyiapin yang usia 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau misalnya nanti anak aku gembul dan berkembangnya dengan cepat, gak perlu panik lagi deh nyari bajunya karena udah standby. Nah, ini aku sengaja pilih warna putih. Ini semuanya itu ada 6 pasang. Jadi emang sengaja ya aku milih warna putih, dan ini tuh bajunya lengan panjang, celananya juga celana panjang. Ini yang kuningnya juga kemarin nemu 1, sama ini yang motif. Tapi lengan pendek nih, motifnya lucu deh, bani-bani gitu. Gemes ya, aduh baju bayi tuh nggak ada yang nggak gemes deh kayaknya. Tuh, duh. Jadi pas beli ini tuh kayak pengen dibeli semua gitu tuh, nggak. Cuman untungnya udah di list. Kalau nggak di list mungkin udah dibeli semuanya. Nah, setelah itu di sini aku juga siapin slipsuitnya. Ini sih katanya all size ya, cuman aku nggak tahu nih sebenarnya bisa sampai umur berapa, mungkin sampai 3 bulan kali ya. Udah ada topinya gitu. Tapi aku cuman beli 3 biji karena takut belum kepake banget. Nih. Terus di sini juga aku ada siapin sapu tangan. 3 biji aja, nanti kalau misalnya dia gumoh atau apa. Di sini juga ada waslap. Ini aku beli dari mereknya Libi, ada 2 pieces. Terus ini 1 dapat dari Pigeon nih. Kemarin lupa beli apa ya, dapat ini, lupa. Tuh, dari Pigeon. Terus di sini ada bibsnya nih. Kemarin bapaknya pengen anaknya biar gaya, jadi bibs ini 2 dari Libi, terus yang 3 dari Mothercare. Ini 2 dari Libi nih, terus ini 3 dari Mothercare. Jadi dia ada
klipnya gitu nih tuh. Lalu di sini ada gurita. Ini banyak yang bilang sih aku kebanyakan beli guritanya, cuman nggak apa-apa lah, kan bisa dipakai turun temurun. Ini sekitar ada berapa ya, 2 lusin ada nih aku beli. Terus di sini popok nih juga banyak aku beli. Kenapa aku banyak beli popok? Karena aku tidak berencana memakaikan bayiku pampers, kayak kasihan gitu, belum bisa bergerak terlalu banyak tapi dia udah pakai pampers. Kecuali kalau nanti mau pergi-pergi. Jadi ini buat sehari-hari di rumah pakai popok aja. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang sarung tangan plus sarung kakinya. Nah, ini kemarin tergiur karena melihat dia sudah satu set antara bajunya, tapi ini bajunya jumper ya. Topi, sarung tangan sama sarung kakinya. Nah, ini aku beli warna kuning sama warna pink. Nah, ini karena berhubung jumper jadi aku juga udah nyiapin leggingnya. Cuman kemarin nemu leggingnya yang bagus, bahannya tuh cuman warna putih dan hitam, jadi belum menemukan yang senada dengan kuning dan pink. Terus di sini aku juga nyiapin bandonya nih. Lucu ya, jadi nanti buat photo session gitu loh. Ini juga ada kayak turban gitu, nanti bisa dipakein turban, tuh ada pita-pitanya, lucu ya. Nah, lalu di sini ada selimut topi. Ini nanti bisa dibawa ketika pulang dari rumah sakit sih. Terus ini ada klipnya gitu. Tuh. Aku kemarin menemukan sleeping bag yang udah satu set sama bantal dan gurinya. Nah, ini sleeping bagnya itu ada resletingnya, jadi selain bisa buat pergi-pergi atau ke tempat yang memungkinkan bayinya untuk kedinginan, ini bisa dipakai. Nah, selain itu, ini juga bisa jadi alas buat tidurnya dia. Kemarin nggak nemu motif yang girly jadi ya udah nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya itu di situ 2 ada perlak karet. Jadi tujuannya satu itu untuk alas maninya dia nanti di tempat baby bednya gitu. Yang satu lagi buat jadi alas di kasur buat ompolnya. Lalu di sini tuh ada 2 handuk. Itu aku belinya kalau nggak salah merek Jepang gitu deh. Jadi dia walaupun berserat tapi tetap halus nih, tetap nggak kasar. Jadi daya serapnya juga tinggi. Terus di sini aku menyiapkan bedong. Lumayan banyak aku nyiapinnya karena nanti bisa buat alas tidurnya juga, atau bisa buat alas kalau ada orang yang mau gendong-gendong gitu misalnya. Terus di sini juga ada selimut. Aku siapin 2 biji selimutnya. Nah, di sini ada nursing cover. Jadi kalau misalnya nanti pergi-pergi ya, semoga aja pandemi ini segera berakhir jadi udah bisa bepergian. Nanti kalau mau menyusui lagi di tempat keramaian bisa di cover pakai si nursing cover ini. Nah, jadi ini penampakan si nursing covernya. Kemarin aku nggak ngeh sih kalau ini yang bentuknya tuh jala, bukan tali. Jadi dia seperti ini.
penampakannya. Ini bisa dibawa kemana-mana juga karena udah ada tasnya. Nah, lalu di sini ada bantal anti peyang katanya. Jadi di tengahnya itu bolong gitu. Sekarang teknologi makin maju, jadi ada-ada aja ya. Bikin ibu-ibu tuh gemes pengen beli aja gitu bawaannya. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini tuh dari Moimom. Nih kayak gini penampakannya. Lalu kita beralih ke perlengkapan mandi dulu deh yang deket. Kemarin tuh aku beli pigeon yang satu set gitu. Jadi tuh udah lengkap, isinya tuh udah lengkap banget. Isinya tuh ada sabun. Ini tuh in one, jadi bisa sampo bisa sabun. Karena katanya kalau misalnya newborn itu baiknya sabun samponya tuh yang two in one kayak gini. Jadi bukan yang terpisah katanya. Jadi kita ngikutin aja. Lalu di sini ada baby oilnya, lalu ada hair lotion, di sini ada cologne, sama ada diaperasnya. Terus di sini ada bedaknya dari Johnson, tapi katanya sekarang udah nggak boleh pakai bedak ya, jadi paling nanti dipakeinnya waktu buat punggung atau badannya aja kali ya. Oh ya, dari satu set si pigeon ini dapat juga nih si compact powdernya. Nih dia kayak gini. Tuh. Seperti itu. Terus kemarin juga ini aku iseng beli ini. Jadi kayak mosquito gitu. Mosquito lotion tapi dari My Baby juga. Terus di sini aku juga udah mempersiapkan baby oil buat nanti dia massage-nya. Lalu tidak lupa pula aku menyiapkan ini susu dokrim. Ini konon katanya legend banget nih, bagus buat bayi kalau misalnya ada ruam atau ada alergi ketika pakai popok. Lalu ini juga bisa nih. Jadi beberapa temanku tuh pakai ini. Cuman ini waktu itu aku nitip sama temenku waktu dia umroh. Jadi ini nggak dijual di sini karena ini memang khusus buat bayi nih. Di sini ada tulisannya kan baby. Jadi dia tuh lebih lembab tapi nggak bikin lengket, karena kan mungkin kalau yang pernah nyoba Vaseline buat orang dewasa tuh agak lengket gimana gitu kan. Nah ini tuh nggak lengket. Aku udah nyoba juga buat di tangan kemarin. Lalu di sini ada tisu basahnya. Terus tidak lupa juga ini tempat untuk menyimpan tisu, kapas, sama cotton bud. Sedangkan aku untuk cotton bud sendiri aku pakai merek yang Hooky. Karena aku sendiri sebenarnya pribadi untuk cotton bud aku pakai ini juga, karena kalau yang buat dewasa tuh menurutku terlalu besar ya, terus kadang-kadang kapasnya kan suka lepas-lepas gitu loh, jadi bahkan ibunya pun memakai ini gitu. Terus ini ada nose cleanser, iseng aja sih beli, cuman nanti semoga aja sih nggak kepake ya, tapi namanya bayi pasti katanya ada aja ya yang pileknya. Nah di sini aku siapin untuk manicure pedicure-nya. Jadi nggak beli yang gunting, tapi di sini udah elektrik gitu loh. Kita lihat ya. Nah jadi itu seperti ini. Mesin ini cuma karena belum dibeliin baterainya, jadi kita belum bisa nyoba. Nih, tuh nanti tinggal di sini ada keterangannya nih. Untuk 0 sampai 3 bulan itu pakai yang warna pink nih, yang ini. Terus 4 sampai 11 bulan pakai yang hijau. Yang biru itu untuk 12 bulan ke atas. Nah, untuk yang ini, yang silver sama yang putih ini
yang silver ini bisa dipakai buat dewasa nih. Terus yang ini juga bisa dipakai buat yang dewasa. Jadi cara pakainya tuh si yang pink ini tinggal dimasukin ke sini. Tuh. Terus nanti tinggal dinyalain aja deh. Ini karena belum ada baterai ini. Seperti itu. Jadi nggak khawatir untuk gunting kuku si baby nantinya, karena kan masih kecil ya, masih bayi, jadi pasti para ibu-ibu baru ini merasa khawatir dan takut untuk menggunting kuku si bayinya. Di sini aku nyiapin breast pad. Doain aja ya, semoga nanti ASI-nya banyak, jadi aku bisa memberikan ASI eksklusif buat anak aku. Jadi ini sebuah motivasi juga sih, supaya aku bisa memberikan ASI yang bagus dan banyak buat anakku nantinya. Jadi aku nyediain breast pad. Terus di sini ada silicone breast pump. Ini kata orang-orang bermanfaat banget, karena katanya ya, ketika misalnya bayi lagi minum susu di PD sebelah kanan, nah itu katanya ASI di PD sebelah kiri itu bakalan keluar juga. Nah ini fungsinya nanti untuk nampung itu, untuk si susu yang keluar, jadi nggak mubazir. Setelah itu di sini juga aku nyiapin storage bagnya. Jadi sebenarnya aku nyiapin yang ini dulu, cuman untuk pompanya sendiri aku masih galau nih, masih menentukan merek mana yang kira-kira cocok untuk dibeli. Terus di sini juga aku nyiapin cup feeder. Ini bapaknya sih yang inisiatif buat beli, katanya jaga-jaga kalau misalnya nanti bayinya tuh bingung puting ya istilahnya, jadi bisa pakai ini untuk antisipasi. Terus di situ ada kapas bulat-bulat, aku siapin mereknya dari Baby Safe. Aku beli 3 buat nanti ceboknya gitu. Cuman beberapa ada yang bilang katanya lebih enak pakai kapas yang kotak sih. Cuman nanti aku coba deh, kita trial error dulu ya, namanya anak pertama. Jadi nanti kita trial error dulu mana yang lebih nyaman dipakai, apakah kapas yang bulat atau yang kotak-kotak gitu. Nah, di sini juga ada pembalut bersalin untuk sang ibu. Aku nyiapin 2 merek nih, Softtek Maternity sama ini Mama pembalut bersalin. Katanya sih ibunya juga memerlukan pampers nantinya, cuman aku belum tahu itu fungsinya buat apa dan dipakainya kapan. Jadi nanti masih nyari-nyari dulu tuh, nanti kira-kira bakal dipakainya kapan. Terus di sini juga walaupun aku tidak berencana memakaikan pampers, tapi aku tetap menyiapkan pampers untuk newborn. Ini mereknya dari Sweety. Nih, newborn. Ini paling nanti aku pakai untuk kalau pergi atau nanti pas pulang dari rumah sakit aja. Terus di situ ada juga tisu khusus untuk bayi. Dan tidak lupa juga kita siapin deterjen dan pewangi khusus baju bayi. Sebenarnya kemarin tuh udah beli banyak, cuman karena kita ini semua udah dicuci, jadi udah pada kepake juga. Dan terakhir tidak lupa pula adalah tas bayinya. Di sini tas bayinya aku milih yang merek Dialog. Kenapa milih ini? Karena itu tuh menurut aku ya, ini nggak kelihatan seperti tas bayi pada umumnya gitu loh, ngerti nggak sih? Biasanya kan kalau tas bayi kan dari segi motifnya, terus terlalu banyak kantong di luar-luar gitu tuh aku sebenarnya kurang suka. Jadi kemarin cukup lama juga nentuin pilihan buat si tas. Nah terus ini kelebihannya, dalamnya tuh gede banget, dan itu ada buat alas perlaknya ganti popok gitu loh. Jadi kalau buat pergi-pergi, mommy tuh nggak perlu khawatir soal nursery room-nya tuh bersih atau enggak. Nah ini
buat ganti popok atau pampersnya kalau pergi-pergi. Jadi kita tahu dan bisa memastikan sendiri kalau si alasnya ini tuh bersih. Oke, sekian dulu. Nah, untuk review lengkap tasnya nanti kita bakal bikin videonya secara terpisah ya, karena sejujurnya aku juga beli gendongan bayi yang sama mereknya dan satu motif biar satu set, cuman kebetulan belum datang, jadi nanti kita bakal bahas di video terpisah. Dan berhubung juga aku masih galau nih menentukan nanti bakal beli breast pumpnya yang mana, jadi nanti pasti kita bakal bikin video selanjutnya. Dan dulu sharing-sharingnya kali ini, insya Allah nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas apa aja sih yang perlu dibawa buat persiapan ke rumah sakit nanti. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. Terima kasih.